Oh, siap. Pemimpin upacara Mas. Tengah lah, Bu. Tengah, Bang. Tengah, Bang. Mas, doa sama Yaya, Mas. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. JMI Berdepan, inovatif, dan solutif. Yes. Mas, geser ke situ. Nah, yang belakang aku bagian nasi kotak nanti. Ini Bang. Kan. Balik kan dekat Om Jin. di tengah, Bro. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nih, nggak apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi semua. Pagi. Baik, alhamdulillah hari Senin mengawali kita aktivitas di tanggal 20 Oktober 2025 ya. Setelah kemarin kita sempat libur 2 hari, kemudian melibur teman-teman semua, beristirahat kembali pikiran dan kesehatan teman-teman semua sehingga hari ini bisa diberikan semangat yang luar biasa ya hari ini. Baik, evaluasi proyeksi yang telah kita lakukan hari Jumat kemarin. Kegiatan kita apa aja nih kemarin hari Jumat? Sisi meeting Rifai kemarin, Kang Aceh aman? Aman. Kita doa aman. Ya, aman Bahaya. Deg-degan mau ngedengar kata aman. aman untuk meeting berikutnya. Oh. Pasti gitu. Meeting tuh untuk meeting berikutnya. Kalau nggak salah hari ini kan mereka minta itu. Nah, hari ini lagi. Hari ini ya, jam berapa? Sebelum jam 5. Jamnya berapa sih jam 5? Jamnya berapa? Hah? Ditentukan sebelum jam 5 sore pokoknya. Oh, ya udah, siapin ya, bikinnya ya. Refine, tuh rapet aman. Aman lah ya, oke sih, tinggal nunggu pencairan lah gitu kira-kira. Ini setiap kali briefing ngomongnya itu lagi bosan sekali ya. Nah ini aku kasih tahu proyek yang baru nih. Pertama adalah proyek Kopdes. Yang kedua proyek quality di FCC. 3 belum ada. On progress. Ya. Pertama adalah Kopdes Merah Putih. Hari ini Ilham bentuk timnya harus sudah running hari ini Senin ini, bentuk mulai dari PM, front end, back end, ya. Dan mulai hari ini langsung kerjakan. Project Kopdes ini nih project skala nasional dan ini menjadi brandingnya JMI bisa buruk bisa bagus tergantung kita. Ya. Dan ini di bulan November sudah saya sounding ke teman di Kalimantan Selatan untuk buatkan jadwal kita sosialisasi ya di Banjarmasin, tepatnya di Kabupaten Banjarbaru ya, setengah jam dari bandara untuk dibawa ke Banjarbaru, ke Tanah Laut, ke Kota Baru ya, dan ke beberapa kabupaten di situ. Ada sekitar 1.800 desa di wilayah kawasan. Ya, cantolannya udah dapat. Apa cantolannya? Kita udah dapat MOU. Insya Allah minggu ini saya akan minta ke Ketua DPP Desi Merah Putih untuk bisa sign MOU-nya, karena itu dasar hukum kita. Nanti ke bawahnya tinggal ngikutin. Nggak mau kemana kita ngikutin. Makanya Kopdes ini di timeline saya buat di bulan Oktober itu pengembangan dan pembangunan. November harus sudah running. Ini nggak main-main, nggak asal-asalan. Mulai dari front end dan back endnya harus benar-benar bisa support. Ya, makanya Ilham tadi tunjuk timnya, orangnya. Kalau sekiranya kurang memungkinkan, mendingan ganti yang kira-kira bisa benar gitu ya. Nah, langsung dipantau. Ya, saya minta percepatan juga nih. Nah, kita perlu nanya ke klien karena
kliennya adalah Kopdes. Sementara Kopdes sendiri tidak ada pengalaman bikin aplikasi. Kebutuhannya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saya pengawas koperasi di Wanayasa, dia tahu kebutuhannya apa. Jadi kalau teman-teman mau nanya ke aku aja nanya. Kalau saya simpan pinjam, nanya ke aku juga. Ya, sistem kredit perbankan saya insya Allah paham. Jadi teman-teman yang ditugasi ke Kopdes silakan nanya ke aku aja. Ya. Yang kedua, aplikasi IoT di FCC, ya, pembuatan sistem sebuah sistem mesin roasting yang nanti akan diimplementasikan disewakan ke berbagai negara. Kita yang develop sistemnya yang bisa memonitor kayak dashboard di IoT, di dashboard di perusahaan FCC-nya. Ini mesinnya nyala apa tidak, di mana lokasinya, gitu ya. Ini juga dibentuk timnya, mulai disiapkan dari Pak Jen, sudah dibuatkan topologinya, sudah dibikin mockup sistemnya dengan jalan. Ini juga nggak main-main proyeknya. Memang nggak ada yang main proyek desa ini, memang ada yang main, nggak ada juga. Dibuatkan itu timnya. Sementara itu karena saya dikejar waktu untuk ke Bapenda hari ini, ya ini juga diberikan tanggung jawab untuk membuat sistem di Bapenda juga. Sementara dari saya dulu, silakan Pak Jen untuk saudara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ini masih bisa untuk berdiskusi. Ya. Tadi benar apa yang disampaikan Pak Indra. Kita ada beberapa pekerjaan, sebetulnya bukan pekerjaan, tapi memang ini adalah satu produk yang kita akan develop untuk kebutuhan negara, gitu kan. Yang pertama kita Kopdes ya. Kopdes kemarin kita sudah diskusi di hari Selasa minggu lalu ya. Kita sudah paparan di depan DPP Abdesi, DPC Abdesi Purwakarta dan sebagainya. Gitu. Jadi Kopdes ini sudah dipastikan dan sudah diyakinkan sama Dewa Abdesi akan digunakan aplikasi dari ZMI. Ini produk kita, gitu kan? Dan ini bisa berpeluang, bisa berpotensi akan digunakan secara nasional. Dan bahkan DPP Abdesi, jadi Abdesi itu asosiasi pemerintah desa, yang di dalam itu para kepala desa semua, gitu kan? Jadi para kepala desa, gitu kan, membuat sebuah organisasi atau asosiasi, gitu kan. Ini asasnya legal, di bawah Kemendes dan juga di bawah Kementerian Koperasi. Jadi memang ini kita harus hati-hati, dipastikan tidak ada masalah output dari aplikasinya, yang nantinya ini akan digunakan secara nasional. Dan tadi juga sudah disinggung, baik dan jeleknya brand ZMI akan terlihat di aplikasi itu. Saya berharap ini bisa dikerjakan secara simultan, secara smooth untuk menjadi produk yang baik. Yang kedua, jangan lupa di project-project existingnya harus kita diselesaikan. Jangan sampai kita tiap meeting membahas itu lagi, gitu kan, yang tidak berujung, gitu kan. Makanya harus segera dieksekusi, selesaikan, karena di depan kita ada beberapa pekerjaan. Hari ini kita mau meeting untuk kebutuhan pajak daerah dan retribusi di Purwakarta, yang nantinya di 2026 kita diminta untuk mendevelop sistem untuk kebutuhan pajak daerah. Hati-hati juga, sistem pajak daerah berpotensi untuk diperiksa oleh kejaksaan. Ketika sistem kita ngaco, sistem kita yang tidak sesuai, maka ini berpeluang akan jadi masalah. Makanya nanti hati-hati dalam pengerjaannya, algoritmanya, sintaknya dan lain sebagainya, itu kan. Karena kita dipercaya oleh pemerintah untuk
bagaimana meningkatkan pendapatan asal daerah atau PAD. Saya sudah memberikan banyak support ya sampai hari ini ke Diskominfo Purwakarta ya. Saya memberikan banyak konsultasi, saya memberikan banyak solusi buat mereka yang dimana hari ini mereka berkomitmen 2026 semua sistem di Purwakarta akan menggunakan Deal Multimedia. Dan yang salah satu yang kami support gitu kan, untuk menjadi sistem yang cukup memiliki value ya, kita buat dashboard eksekutif. Saya yang bikin mockupnya, saya yang bikin topologinya, dan ternyata ini diapresiasi. Dan bahkan satu kabupaten di Purwakarta belum pernah memiliki arsitektur seperti yang saya bangun di Purwakarta. Artinya kami Deal Multimedia punya value, gitu kan. Sampai ke Pak Dinas, siapa yang teriak? Pak Dinas kemarin ya, gitu kan. Karena saya mendampingi Bu Vera kemarin untuk diskusi dengan BKPSDM karena sedang ada lomba inovasi. Saya munculkanlah arsitektur saya munculkan topologinya, saya munculkan problem solvingnya gitu kan. Yang dimana Deal Multimedia dipercaya. Nah ini hati-hati juga, gitu kan, jangan sampai nanti kita terlena, ya, karena banyaknya pekerjaan gitu kan. Dan di depan juga masih tentang Takalar ya, Takalar juga ongoing, dashboard, super apps gitu kan, dan bahkan nanti pun sistem pajak daerah yang dibangun di Purwakarta kita akan provide juga di Takalar. Gitu. Dan semalam saya online meet ya dengan satu klien. Kalau kita kemarin Sulsel, Pak Indra, semalam saya online meet dengan Sumsel, Sumatera Selatan. Ini provinsi kalau ini. Jadi provinsi mau membangun master plan IT dan juga digitalisasinya. Nah ini adalah peluang-peluang lagi gitu kan. Dan saya sedang menyusun bagaimana di 2026 rasio kita kembali normal. 60%-nya proyek swasta, 40%-nya proyek pemerintahan. Nah, sekarang 2025 seluruhnya kita proyek pemerintahan. Nah ini lagi-lagi saya katakan kita harus bersiap-siap juga. 2025 mungkin kita terjun payung bebas, gitu kan. Anjlok banget ya secara pendapatan, secara permasalahan juga lebih kompleks di 2025 ya, gitu kan. Banyak pasang dan perombakan SDM ini kebanyakan di 2025. Yang ini menimbulkan banyak faktor terhadap perkembangan perusahaan. Yang berikutnya HRIS, saya dapat info dari Mas Gali hari jam 10 meetingnya. Nah tolong dipersiapkan. Terus tadi juga Mas Gali bilang gimana yang masalah penilaiannya, yang KPI-nya itu ternyata kalau memang teman-teman ada masalah gitu kan, tolong info ke saya. Nanti kita buat solusinya seperti apa. Karena KPI adalah bagian dari penilaian karyawan. Dan Mas Gali juga tadi katakan yang kemarin Kang Aceh share penawaran via email, insya Allah itu deal. Mesin Pinjar dan juga HRIS ya, PT Han Kuang ya Kang Aceh ya, insya Allah itu deal gitu kan. Info dari Pak Gali tadi gitu kan. Dan minggu depan akan ada permintaan penawaran lagi Kang Aceh untuk HRIS. Jadi nanti HRIS itu harganya beda, gitu kan? Harganya di atas harmonik, gitu kan? Tapi di bawah 100 juta. Karena emang akan jadi standar. Gitu kan? Kecuali nanti ada custom, itu berbeda. Mungkin itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa achieve target. Kita punya waktu hanya beberapa minggu lagi untuk 2026.
yang mungkin kita bisa lebih gesit lagi, marketnya lebih naik lagi, lebih growth lagi, projectnya juga lebih bervariatif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen atas informasinya. Mudah-mudahan kita tetap on fire ya untuk melaksanakan dan membereskan proyek yang ada. Dari CPO, ada yang mau disampaikan? CPO cukup, tim nanti sudah dibentuk ya, tinggal disampaikan. Ada meeting awal, boleh kita meeting awal. Jadi project manager lain, ada yang mau disampaikan? Mona Santi. Masuk ke SKD. Oh iya, Mas Boy juga lagi sakit kepala, Itachi katanya, Vertigo. vertigo. Mas Ida, silakan Mas. Ada mungkin sedikit Pak. Tadi ada disinggung tentang beberapa proyek baru yang berkaitan dengan gimana nanti branding JMI baik atau buruknya tergantung proyek. Mungkin kita bisa sama-sama saling bersinergi, berkolaborasi ya dalam mendapatkan informasi. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan informasi yang lebih detail nanti mohon disampaikan dan diarahkan detailnya seperti apa biar teman-teman juga nggak bingung ya, nggak salah terkait pengerjaan, karena tadi ada menyangkut tentang hukum juga, menyangkut tentang baik dan buruknya juga tergantung informasi yang disampaikan. Semoga bisa saling support. Itu aja mungkin Pak. Siap, setuju. Jadi untuk proyek baru nanti tim yang dibentuk, kita akan meeting awal, alurnya harus jelas, end to end-nya harus jelas, tidak ada miss di situ. Ketika dalam perjalanan ada perlu ditanyakan, wajib untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Ya, seperti tidak ada miss. Ya, jadi tidak melibatkan pihak ketiga yang jauh ya. Jadi mesti bisa sebelum kita yang sebenarnya. Setuju Mas Indra, kami support. Ya. Dari sampaikan. Mas Uud, kalian mau sampaikan? Tidak ada, cukup ya. Dan terakhir ini adalah memang tadi Pak Jen sampaikan proyek kita dipakai untuk beberapa klien dan dijadikan sebagai bahan inovasi daerah, masuk ke 3 besar untuk 13 proyek eksekutif. Kalau ini ternyata dia juara, ini akan dibawa ke provinsi dan tentu ini JMI makin melambung lagi dan di belakangnya Diskom itu siapa yang ngerjain, tidak semua juga tahu, bukan ASN itu yang ngerjain, ada tim supportnya. Siapa itu JMI? Jadi ini memang begitu tidak main-main. Walaupun tim kita segini-gininya dengan begitu dinamika organisasi dalamnya ini itu, tapi proyek kita memang sangat besar. Saya rasa kita butuh support dan masing-masing harus bisa berkolaborasi dan solid di dalamnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Guyub salawase gitu ya Mas. Guyub selamanya. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih waktunya. Kita berdoa semoga hari ini diberikan kemudahan, tenaga. Terima kasih, selamat pagi. Kita share dulu. Again. JMI Luar biasa. Udah naik Ya. naik oktavnya. Itu siapa namanya? Yang laptop tuh? Oh iya, saya